dalam pembelajaran PLSBD. Nah, teman, kemarin kita sudah membahas tentang kependudukan di NTT. Hari ini kita akan membahas tentang flora dan fauna di NTT. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu flora? Nah, flora disebut juga dengan tumbuhan. Atau dalam buku PLSBD dicatat flora adalah tumbuh-tumbuhan baik yang ditanam maupun yang tidak ditanam. Nah, teman-teman, tumbuhan yang ditanam juga disebut tanaman, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak ditanam disebut tumbuhan alami. Kalau diperhatikan buku PLSBD, nah kalian bisa membaca bahwa tumbuhan penutup di seluruh wilayah NTT terdiri dari kurang lebih 11% hutan lindung. Sisanya adalah sabana dan stepa. Nah, teman-teman, tanaman penutup ini yang bisa dikategorikan sebagai hutan, teman-teman. Yap, teman. Tadi kita mendengar istilah sabana dan stepa. Kira-kira apa itu sabana dan stepa ya? Nah, teman-teman, stepa adalah padang rumput yang luas, sedangkan sabana adalah padang rumput yang diselingi dengan pepohonan. Kalau di NTT sendiri, daerah yang terdapat sabana itu, kalau dalam buku PLSBD dicatat ada di Timor, Sumba Timur, dan Flores Timur, juga di beberapa daerah lainnya. Teman-teman bisa melihat dalam buku PLSBD tentang flora di NTT. Ya, teman-teman, hutan juga terdapat dalam wilayah NTT. 11% hutan di NTT dibagi dalam beberapa bagian. Nah, hutan di NTT juga termasuk hutan produksi. Nah, hutan produksi di wilayah NTT tidak seberapa luasnya. Hutan produksi ini adalah hutan yang menghasilkan kayu. Sedangkan selain hutan produksi, ada juga beberapa jenis hutan. Yang pertama, hasil hutan primer atau utama di NTT adalah Ampupu di Flores dan juga kayu cendana yang ada di Pulau Timor. Nah, teman, hasil hutan sekunder terdiri dari jati, albasia, akasia, pinus, mahoni, meranti, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah bahas tentang hasil hutan primer dan juga hasil hutan sekunder. Diingat baik-baik tentang ini ya, teman-teman. Ya, selain daripada itu, tumbuh-tumbuhan alami yang punya nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat yang tinggal di NTT antara lain ada asam, ada lontar, ada kayu manis, kayu kuning, dan gaharu. Ini adalah hasil-hasil hutan atau tumbuh-tumbuhan alami yang mempunyai nilai ekonomis jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, nilai ekonomis ini adalah yang mempunyai nilai jual yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, selain daripada itu, hutan di NTT juga selain menghasilkan kayu dan juga cendana, juga menghasilkan madu dan lilin. Nah, teman-teman perlu ingat, lilin ini bukan berarti lilin yang kita pakai untuk menerangi ruangan kita. Bisa juga dilakukan atau dibuat menggunakan lilin ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan, lilin lebah adalah lilin malam yang diproduksi dari sarang lebah, dan lilin lebah dapat dimakan. Selain itu, lilin lebah ini dapat berguna sebagai bahan kosmetik, farmasi, dan bahan pembuat model patung serta lain-lain. Nah, ini juga yang disebut dengan lilin madu. Nah, hutan di NTT, saya ulangi lagi, selain menghasilkan kayu, juga menghasilkan madu serta lilin. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses penangkapan atau pengambilan madu yang ada di NTT, khususnya daerah TPS.
Lembah hutan Mutis Timau di barat Pulau Timor Indonesia, di mana penduduk bernyanyi melantunkan puja-puji bagi lebah-lebah hutan. Putri rimbanan cantik, kata mereka, berterima kasih atas kerja keras menghasilkan emas hutan, madu murni dari bunga-bunga hutan. Dua kali dalam setahun, masyarakat penjaga hutan Mutis Timau di berbagai penjuru, mulai dari cucu, cicit, para tetua dan wanita, kembali ke hutan suci Mutis, rumah lebah-lebah bernaung di bentang alam Mutis Timau. Alam sudah memberikan tanda, kata tetua Amaf. Lewat nyanyian angin, sukacita bagi semua, karena emas hutan siap dipanen. Suf, tradisi leluhur membagi adil panen madu. Tutur dilantunkan agar setiap keluarga ingat, semua bersaudara, semua akan mendapatkan porsi madu yang sama. Berkat dan doa dinyanyikan untuk Meo One dan Meo Mensat, agar para pemanen tidak jatuh dari pohon, agar lebah-lebah tidak menyengat dan tidak menyakiti, menjauhkan penduduk Mutis dari karma buruk dan menghindari konflik antara mereka. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun. Suf, tradisi leluhur melindungi kelestarian pohon inang madu karena pohon adalah sebagian dari jiwa kami, kata mereka. Hidup dalam diri kami, madu memberikan kami penghidupan. Ambil cukup untuk piringmu, jangan berlebih. Itulah cara penduduk Mutis memelihara alam dan melindungi hutan. Upacara usai, puji syukur untuk bunga-bunga, pepohonan dan hutan. Untuk bentang alam Mutis Timau, penghasil harta karun madu hutan. Teman-teman, pemerintah melalui Dinas Kehutanan telah melakukan pembudidayaan. Di antaranya ada cendana, ampupu, jati, mahoni, akasia, pinus, dan albasia. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang flora di NTT. Secara singkatnya dapat kita lihat seperti berikut ini. Hari ini kita membahas tentang flora di NTT. Yang pertama, pengertian dari flora. Flora adalah tumbuhan baik yang ditanam maupun tidak ditanam. Nah, yang kedua, di NTT flora terdiri dari 11% hutan lindung dan sisanya adalah sabana dan stepa. Nah, sabana adalah padang rumput yang luas yang diselilingi oleh pepohonan. Sedangkan stepa adalah padang rumput yang luas. Nah, ini ada perbedaan antara sabana dan stepa. Teman-teman, setelah itu kita juga membahas tentang hasil hutan. Hasil hutan ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, hasil hutan primer, yang di Pulau Timur ada cendana dan di Flores ada ampupu.
Berikutnya, hasil hutan sekunder ada jati, alwasia, akasia, pinus, mahoni, meranti, dan lain-lain. Juga kita membahas tentang tumbuhan dengan nilai ekonomis, yakni asam, lontar, kayu manis, kayu kuning, dan gaharu. Dan juga yang paling akhir kita membahas tentang hasil hutan di NTT. Selain menghasilkan kayu, juga menghasilkan madu serta lidi. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Teman-teman ingat belajar dan membuka serta membaca buku LSPD kita. Ingat, tetap jaga kesehatan dan